Selamat pagi, Ibu Bapak, rekan semua. Saya mau mengajak kita untuk bernyanyi dari sebuah lagu Taise, yaitu Bersyukur Puji Tuhan. Teks lagunya begini. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Saya ulang ya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Kita akan menyanyikan lagu ini 3 kali. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Dan kini mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengar sapaan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, menghayati, melakukan firman yang kami dengar dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada kesempatan saat ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 12-17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, hendaklah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu perbuat, lakukanlah dengan perkataan dan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu tubuh Kristus yang menjadi berkat. Setiap kita pada dasarnya ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Kita punya sebuah kecenderungan bahwa kita itu ingin dihargai orang. Seumpama anggota tubuh, ya, seperti jempol, untuk menyatakan sesuatu yang baik, kita menggunakan jempol. Bagus. Tetapi ketika misalkan kita hendak memberikan sebuah perintah, aku yang paling hebat, aku punya perintah, aku memberikan telunjukku untuk memberikan perintah. Tetapi ada kalanya kita pun dapat seperti anggota jari tengah. Aku juga hebat, bahwa aku yang paling tinggi, aku punya sebuah hal yang panjang gitu ya. Jari tengahku panjang, aku hebat. Dan ada kalanya pun kita sama seperti bagian dari jari manis ini. Jangan salah menempatkan
menempatkan cincin kan di jari manis, bukan di jempol. Gitu. Demikian juga kelingking, meskipun seringkali tidak dipandang, tapi urusan bersih-membersih, yaitu kan kelingking. Setiap kita pada dasarnya rindu untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Ya. Tapi kemudian pada saat ini kita mau merenungkan, apakah kita yang adalah tubuh Kristus dan kita ini yang anggota tubuh Kristus, yang menjadi satu dalam persekutuan tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi berkat dengan apa yang ada di dalam diri kita? Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17, hendaklah kasih yang menjadi sebuah pengikat di dalam persekutuan ini, persekutuan tubuh Kristus. Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose, ada begitu banyak perselisihan yang terjadi ketika orang mencoba untuk menonjolkan diri sendiri. Paulus menyampaikan, kasihlah yang harus menjadi pengikat. Emang bisa sesama anggota tubuh Kristus tidak menjadi berkat? Oh, bisa sekali. Paulus pun menyampaikan kalau misalkan di antara anggota jemaat di antara anggota di dalam jemaat di Kolose yang menaruh dendam, Paulus mengingatkan, karena setiap kita pada dasarnya orang yang sudah diampuni Tuhan, maka pengampunan itulah yang harus dihadirkan kepada sesama anggota. Menjadi tubuh Kristus yang menjadi berkat, kita pun juga diingatkan bahwa kita ini merupakan satu kesatuan. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh menjadi sakit. Kalau misalkan kita ini dalam saat ini ya di masa pandemi makan sembarangan, tidak cuci tangan, maka siapa yang sakit? Seluruh tubuh kita menjadi sakit. Ya. Dan kemudian kalau kita mencoba melihat pandangan Paulus kepada di bagian surat yang lain, di dalam surat Korintus menyampaikan, kita pun unik di mata Tuhan sebagai tubuh Kristus, kepala, mata, kaki, dan tangan. Dan kita semua saling terhubung, kita ini semua saling terikat. Kita tidak bisa mengatakan, saya tidak butuh mata. Atau mungkin, saya tidak butuh tangan. Kita semua saling terikat. Namun sekarang permasalahannya adalah, apakah kita yang adalah bagian dari tubuh Kristus, yang adalah tubuh Kristus, anggota-anggota itu, sudahkah kita menggunakan apa yang ada pada kita menjadi berkat? Mata bukan hanya melihat dalam pengertian melihat yang kurang-kurangnya saja, mengkritik apa yang kurang, tetapi mata memberikan sebuah penglihatan yang menyeluruh. Kuping, ada orang-orang yang tipenya seperti kuping, bahkan ada sebuah ungkapan seperti dinding pun punya kuping. Kenapa? Karena saking cepatnya kita mendengar. Sudahkah kita yang memiliki karakter seperti kuping mengatakan bahwa aku bisa mendengar, menyimak, berempati, sehingga dengan kuping aku menempatkan bisa memahami anggota tubuh yang lain, bisa memahami akan keberadaan orang lain. Dengan kupingku bukan hanya mendengar gosip-gosip atau bukan hoax, tetapi dengan kupingku aku memahami orang lain. Atau juga dapat diantara kita seperti anggota tubuh yang adalah mulut, senangnya berbicara. Tapi apakah dengan mulut kita jadi berkat buat orang lain? Sejauh mana perkataan yang keluar dari mulut kita jadi berkat? Apakah kita suka membuli orang? Ataukah kita suka bercerita tentang menjelekkan kejelekan orang lain? Ataukah ucapan yang keluar dari mulut kita adalah sebuah ucapan yang menguatkan, menghibur, menopang, memberikan semangat ketimbang hanya mencela? Bukan berarti mencela, mengkritik itu tidak boleh, itu diperlukan. Tetapi ketika apa yang ada yang tidak baik kita kritik, tapi ketika apa yang baik ya kita patut untuk memuji. Sehingga dengan mulut kita jadi berkat bagi orang lain. Tangan, sama tangan juga. Kita dipanggil untuk bisa melayani dengan tangan. Seperti kaki juga sama, kita bisa melayani dengan kaki. Bepergian, menolong orang.
Pertanyaannya adalah, apakah kita keseluruhan diri kita sudah jadi berkat lewat mulut kita, lewat mata kita, lewat telinga yang mendengar dan saling menopang. Setiap orang tentunya punya keterbatasan dalam hidupnya. Tetapi meski di dalam keterbatasannya bisa tetap menjadi berkat. Tokoh yang mengingatkan kita di dalam keterbatasan menjadi berkat yaitu salah satunya adalah Fanny Crosby. Fanny Crosby dari kecil dia bisa melihat, namun karena salah penanganan maka dia kemudian menjadi buta. Tetapi kemudian di dalam keadaan butanya itu, kemudian dia menghasilkan begitu banyak lagu-lagu yang dibuat, lagu rohani yang dibuat. Ada banyak lagu yang sangat banyak sekali karya lagu nyanyian rohani dari Fanny Crosby. Salah satunya adalah Ku Berbahagia dan banyak lagi. Fanny Crosby di dalam keterbatasannya, di dalam kebutaannya, dia tetap menjadi berkat. Bahkan ketika dalam sebuah pertanyaan, manakah yang akan kamu pilih? Kamu lebih memilih terlahir buta atau seperti sekarang ini? Fanny Crosby mengatakan, kalau boleh aku memilih, aku ingin lahir buta. Supaya wajah pertama yang aku lihat adalah wajah Tuhan Yesus. Keterbatasan Fanny Crosby tidak membuat dirinya merasa kecil, minder. Tetapi di dalam keterbatasannya itu, dia bisa menjadi berkat dari apa yang ada. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita bisa menghakimi sesama kita karena mungkin orang lain punya keterbatasan dan orang lain tidak bisa bekerja sama dengan kita. Dan kita merasa bahwa orang lain harus menyesuaikan apa yang kita mau. Setiap orang memang punya keterbatasan, namun di dalam keterbatasannya itulah Tuhan dapat menghadirkan berbagai keterbatasan orang lain, keterbatasan diri kita untuk bisa saling menjadi berkat. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa hidup hanya mau kita sendiri. Satu ungkapan, kalau ingin bekerja cepat, bekerja seorang diri. Tapi kalau ingin bekerja dengan panjang, bekerja secara tim. Bekerja secara bersama. Dalam tubuh Kristus yang menjadi berkat, kita nggak bisa berjalan sendiri, bekerja seorang diri. Kita membutuhkan orang lain, dan ketika kita bekerja sama, jauh lebih luas untuk dapat menjadi berkat. Bapak, Ibu, rekan-rekan, saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kita, mengingatkan kita senantiasa. Kita ini adalah orang-orang yang terbatas, kita ini adalah tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Tapi juga kita diingatkan untuk senantiasa menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kapanpun. Dan kita senantiasa diingatkan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, mengampuni kita. Maka hadirkanlah kasih, pengampunan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini dalam sebuah kesempatan doa pagi. Kami hendak bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan, mampukanlah kami menggunakan seluruh anggota tubuh kami, menggunakan mulut kami untuk menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, menggunakan telinga kami untuk mendengar, menyimak, dan berempati. Dan kemudian kami menggunakan mata kami untuk memperhatikan, mengasihi lebih lagi. Tuhan, kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara yang tengah mengupayakan proses vaksinasi. Dan kiranya bangsa Indonesia dapat melalui wabah saat ini. Begitu banyak tenaga kesehatan yang sedang berjuang. Tuhanlah yang memberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami juga Tuhan hendak berdoa untuk umat GKI Samanhudi yang juga turut berjuang Tuhan ketika anggota jemaat atau simpatisan yang sakit dan terpapar COVID. Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang menopang, dan Tuhanlah juga yang senantiasa hadir dalam pergumulan yang saat ini. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk pelayanan dari majelis jemaat, tim Pokja,
Dan kiranya itu semua Tuhan menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan, kami juga hendak berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga ya Tuhan, di dalam masa krisis pada saat ini, keluarga-keluarga muda dalam mencari pekerjaan, bertahan di dalam pekerjaan. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk keluarga-keluarga dalam pergumulan rumah tangga. Tuhanlah yang menopang, memberikan hikmat, memberikan memberikan sebuah ketekunan, tetap berjuang meski dalam situasi sulit pada saat ini. Tuhan, kami pun hendak berdoa Tuhan untuk setiap kami. Mampukanlah kami senantiasa bertahan, berjuang, bahkan menjadi berkat di tengah situasi yang sulit pada saat ini. Tuhan, inilah doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang kekuatan dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Saya mengajak kita bernyanyi untuk dari lagu Tuhanlah Kekuatanku, Taise. 3 kali. Lagu Taise, Tuhanlah Kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.